Berita penting untuk penerima program bantuan sosial, baik yang sudah cair bantuannya atau yang belum cair di Maret 2023 ini, tepat di tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Teman-teman, kita telah merekap beberapa sumber informasi tersebut. Silakan disimak agar tidak gagal paham, jangan di-skip informasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Tentunya kami akan terus mengabarkan informasi program bantuan sosial serta informasi terbaru dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Apakah itu aturan, kebijakan ataupun program dari surat keputusan yang diterbitkan. Nah, teman-teman sahabat sosial, sebelum saya lanjut jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport kami. Di video kali ini kita akan menyampaikan berita penting tepat mulai tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Apalagi kalau bukan terkait informasi perkembangan program bantuan sosial ataupun program pemerintah. Yang pertama yang perlu kami sampaikan saat ini terkait pencairan bantuan sosial sudah dilaksanakan mulai dari awal Maret 2023. Dan di minggu ketiga saat ini nanti masuk di minggu terakhir, penyaluran bantuan sosial Kemensos, PKH, dan BPNT melalui Bank BNI juga sudah mulai disalurkan. Nah, teman-teman silakan cek saldonya apakah sudah masuk. Dana bantuan yang diterima tentunya harus menyesuaikan komponen-komponen yang ada berdasarkan dengan kartu keluarga yang lolos verifikasi. Jadi, ketika bantuannya diterima tidak sesuai dengan anggota keluarganya, maka perlu koordinasi dengan pendamping sosial di masing-masing wilayah. Terkait nanti keberlangsungan bantuan yang diterima di tahap selanjutnya. Itu informasi awal. Selanjutnya teman-teman sahabat sosial, jangan lupa besok tanggal 20 Maret 2023 ketika kami publish video ini, launching program kebijakan terbaru terkait pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Melalui Bapak Luhut Binsar Panjaitan sudah menyampaikan terkait program ini akan ada yang namanya bantuan subsidi sebesar 7 juta rupiah setiap pembelian kendaraan motor listrik ataupun mobil listrik. Dengan catatan hanya 1 kali diberikan bantuan subsidi ini. Jadi teman-teman, besok mulai dilakukan proses penyaluran bantuan subsidi untuk kendaraan bermotor listrik ini. Hal itu telah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Judulnya seperti ini, lengkap informasi-informasi terkait syarat penerimanya, kemudian prosesnya bagaimana, sudah kami sampaikan di videonya. Nah teman-teman, terkait informasi tersebut, kami terangkan kembali bahwa ada 3 golongan. Yang pertama yaitu bagi UMKM ataupun yang lagi proses kredit usaha rakyat. Itu salah satu syarat penerima bantuan subsidi 7 juta rupiah untuk pembelian motor listrik. Kemudian yang kedua, penerima BPUM di tahun sebelumnya. Dan ada informasi lanjutan yaitu bagi KPM yang tercatat dalam data DTKS juga berhak untuk menerima bantuan subsidi dalam setiap pembelian motor listrik. Kemudian yang ketiga itu bagi pelanggan listrik kategori 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Nah, itu informasi yang kedua. Kemudian lanjutan teman-teman sahabat sosial terkait dalam program Kartu Prakerja untuk gelombang ke-49, jangan lupa terakhir nanti di tanggal 26 Maret 2023. Itu proses pembelian
paket pelatihan. Yang pertama tentunya. Nah, teman-teman, bagi peserta program Kartu Prakerja gelombang 49 yang mana telah lolos dan diberikan saldo pelatihan sebesar 3,5 juta rupiah, maka gunakan untuk proses pembelian pelatihan. Karena dari mulai diterima itu batas waktu 15 hari yang telah ditetapkan oleh pihak cipta program Kartu Prakerja. Itu informasi yang perlu kami sampaikan dalam program Kartu Prakerja. Yang belum daftar silakan dalam website resmi prakerja.go.id karena memang ada banyak manfaat yang didapat dalam skema normal ini. Pelatihan normal yaitu secara offline, kemudian pelatihan secara daring atau online yang telah ditetapkan. Kemudian informasi lanjutan terkait bantuan anak sekolah. Saat ini masuk di termin pertama, teman-teman sahabat sosial, yaitu Februari, Maret, dan April. Itu berdasarkan dari data DTKS. Jadi ada bantuan tambahan yang diterima bagi penerima bantuan sosial Kemensos. Apakah itu PKH yang memiliki komponen pendidikan ataupun BPNT. Yang jelas saat ini sudah dilakukan penyaluran secara bertahap untuk pencairan termin pertama program PIP anak sekolah. Nah, teman-teman, koordinasi dengan satuan pendidikan jika ada informasi penyaluran, silakan cairkan bantuannya di lembaga penyalur. Apakah itu Bank BRI ataupun Bank BNI yang telah ditetapkan. Mulai dari jenjang SD sampai dengan SMP itu BRI, untuk SMA ataupun SMK itu melalui Bank BNI. Terkait informasi bantuan yang diterima, Rp450.000 untuk SD, Rp750.000 untuk SMP, dan Rp1 juta untuk SMA ataupun SMK. Nanti termin kedua yaitu di bulan Mei berdasarkan usulan satuan pendidikan. Nah, data cut off-nya yang diambil dari tanggal 10 Maret terakhir. Teman-teman akan dimulai termin kedua. Termin ketiga dimulai nanti di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2023 terkait program bantuan anak sekolah. Jadi teman-teman, untuk bantuan sosial Kemensos sampai saat ini terus berlangsung proses penyalurannya. Apakah itu melalui Bank Himbara yang telah ditetapkan di 431 kabupaten kota ataupun melalui PT Pos Indonesia yaitu di 83 kabupaten kota yang telah ditetapkan. Nah, saat ini lagi gencar pencairan melalui Bank BNI yang telah ditetapkan. Nanti teman-teman silahkan, apakah penyaluran melalui PT Pos Indonesia, tentunya ada surat undangan yang dibagikan melalui balai desa ataupun pihak desa kelurahan yang telah ditetapkan. Itu terkait program bantuan sosial, PKH, BPNT, dan bantuan sosial Kemensos yang lainnya. Informasi lanjutan teman-teman sahabat sosial, bahwa akhir bulan tentunya akan ada proses verifikasi lagi setiap bulan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Untuk penerima program bantuan nanti akan dicek datanya melalui pendamping sosial karena ini secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk proses verifikasi, proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nanti KPM tersebut diupdate datanya. Jika tidak sesuai saat ini, maka untuk keberlangsungan pencairan bantuannya di tahap selanjutnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, koordinasi dengan pendamping sosial di masing-masing wilayah. Yang belum pernah mendapatkan program bantuan, ada beberapa yang lagi dibuka saat ini. Untuk program Kartu Prakerja, silakan daftar bagi teman-teman, apakah itu pekerja buruh, pekerja harian, ataupun bagi kepala keluarga yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, bisa mendaftar program Kartu Prakerja di website resminya prakerja.go.id. Ataupun bagi ingin penerima bantuan sosial PKH, BPNT ataupun dari Kementerian Sosial, silakan daftar di aplikasi resmi Cek Bansos. Di situ nanti ada usulan yang diisi. Kalau tidak mengetahui, bisa hubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing ataupun ke operator desa ataupun kelurahan untuk terkait pendaftaran secara online ini. Nanti baru akan ditetapkan survei lapangan, musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa tentunya. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.